Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Surgawi. Pagi ini saya mengambil satu tema tentang hamba Allah. Ayat yang diambil dari Titus 1 ayat yang pertama, yang mengatakan demikian, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika kita berbicara tentang hamba Allah, hamba berasal dari kata doulos, yang artinya adalah budak, atau pembantu, atau penolong, dan lain sebagainya. Seringkali kata ini digunakan untuk orang-orang yang terpinggirkan atau terhina karena dianggap sebagai budak. Namun ketika kata ini disatukan menjadi hamba Allah, ada satu kebanggaan yang luar biasa yang harusnya kita miliki. Ketika kita berbicara hamba, kita berbicara tentang gelar campuran antara kerendahan hati dan juga rasa bangga. Kenapa dikatakan kerendahan hati? Sebab kita tahu bahwa seorang budak, dia adalah orang yang mungkin disuruh-suruh atau mungkin menjadi penolong bagi orang lain. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya di dalam Titus 1 ayat 1 dikatakan dia adalah hamba Allah. Satu kerendahan hati bahwa hidupnya menjadi wakil atau penolong atau pekerja bagi Allah. Apakah kita bangga menjadi hamba Allah? Atau itu menjadi satu gelar yang terhina bagi kita? Saya berharap ini bisa satu kebanggaan dalam kehidupan kita dan bisa satu kerendahan hati. Sebab ketika kita berbicara tentang hamba atau budak, hidup budak ditentukan oleh tuannya. Artinya, kehidupan seorang hamba ditentukan hidup matinya oleh tuannya. Sehingga dia harus melakukan yang terbaik, bukan melakukan yang asal-asalan. Sebab ketika dia melakukan yang asal-asalan, maka hidupnya tentunya terancam. Ketika tuannya tidak senang lagi kepada hamba itu bisa saja dibuang atau bahkan dihukum mati. Sebab hidup matinya ada di tangan tuannya. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita menjadi hamba Allah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Atau kita masih melakukan dengan asal-asalan pelayanan kita? Saya berharap kita sudah melakukan yang terbaik bagi Dia. Karena Dia Allah yang sudah membeli kita, membayar dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus yang tidak dapat dibeli, yang tidak dapat dibayar dengan harga, tetapi Dia memberikan oleh karena anugerahnya bagi kita. Kalau kita menyadari, kalau kita sudah dibayar, kita sudah ditebus, dan kita sekarang menjadi milik Kristus, berarti hamba itu menjadi satu kebanggaan bagi kita. Satu hal yang menjadi satu hak yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Yang terbaik yang harus kita berikan bagi Dia. Bukan yang asal-asalan. Jadi saudara, di dalam kerendahan hati kita, kita perlu menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Orang-orang yang mendapat anugerah yang besar dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Allah, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Tentunya, apa yang kita bawa, apa yang kita beritakan, bukan diri kita yang kita beritakan menurut Rasul Paulus, tetapi Injil Kristus yang kita bawa dalam kehidupan kita.
Sehingga kehidupan kita pun harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi hamba Allah, itu menjadi satu trademark dalam kehidupan kita. Satu tanda yang diberikan Allah secara khusus dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Kita harus hidup seperti Kristus. Kita harus hidup bagaimana Kristus hidup. Dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki satu tujuan dalam kehidupan pelayanannya di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan banyak orang. Kita sebagai hamba Allah, kita juga harus peduli. Kita mendengar dan melihat begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga kita sebagai hamba Allah, kita mempunyai tugas adalah untuk menjangkau mereka, untuk memenangkan mereka. Kita beritakan Injil untuk banyak orang, sehingga mereka mendengar berita keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai hamba Allah, mari kita lakukan tugas dan pelayanan kita dengan sepenuh hati kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah hamba Allah untuk melakukan tugas yang sudah Dia berikan bagi kita. Kita sudah ditebus dan kita harus melakukan setiap hal yang terbaik bagi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.